Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kali ini saya akan berbagi terkait tutorial atau penjelasan-penjelasan untuk penyusunan RKAS BOP PAUD. Saya akan buka terlebih dahulu di file info BOP PAUD yang juga sudah di-share ke semua lembaga. Ya, jadi yang pertama mungkin kita ke permen sedikit untuk melihat apa sih perubahan yang terjadi ketika sebelumnya kita punya Permendikbud nomor 13 dan kemudian direvisi atau ada permen tambahan yaitu Permen nomor 20. Nah, jadi sebenarnya untuk Permendikbud nomor 13 itu tetap dilaksanakan, namun ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan yang dituangkan dalam Permen 20 terkait kondisi seperti saat ini, yaitu wabah yang sedang terjadi, COVID-19, sehingga kegiatan kita sejak 18 Maret itu sudah dilakukan di rumah, atau work from home, dan anak-anak kemudian belajar di rumah juga. Jadi ada beberapa penyesuaian. Yang pertama untuk komponen 1, bahan pembelajaran peserta didik itu ada yang tetap bisa dilaksanakan, seperti buku gambar dan lain-lain untuk pembelajaran anak, yang nantinya bisa didistribusikan ke anak-anak. Nanti bisa sekaligus ya, jadi nanti dari semua komponen apa yang bisa didistribusikan, contoh, selain bahan pembelajaran mungkin ada APE untuk individual, selain itu ada makanan tambahan, kalau dirasa perlu untuk didistribusikan, digabung. Termasuk hand sanitizer kalau ada yang beli untuk satuan anak, berarti itu semua nanti sekaligus. Nah, cara distribusinya, supaya tidak menimbulkan perkumpulan yang banyak, nanti bisa digilir. Misalnya dalam 1 jam hanya 5 orang yang mengambil. Jadi tetap terapkan social distancing dan menggunakan masker, gitu ya. Sebisa mungkin tidak ada kontak fisik. Jadi tetap jaga jarak. Oke. Kemudian ini nomor 1, 2, penyediaan APE. Jadi yang masih memungkinkan untuk diadakan silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan, contoh harus beli, harus cari, sementara sekarang kita kan diusahakan di rumah dulu saja. Jadi kalau memang tidak perlu, boleh ditiadakan. Kemudian penyediaan alat mengajar bagi pendidik, ini juga sama. Kalau memang sebelum Maret sudah pernah ada pengadaan, itu boleh dimasukkan, tapi kalau tidak ada dan untuk kedepannya tidak dibutuhkan karena memang tidak ada proses pembelajaran, maka boleh ditiadakan. Dan kemudian dari Permen 20 yang bisa masuk di kegiatan pembelajaran adalah pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik atau layanan pendidikan daring berbayar. Untuk nomor 1, ini menyesuaikan kembali, misalnya untuk PAUD yang memang melaksanakan pembelajaran online. Untuk yang tidak, maka ini tidak perlu diadakan. Kalau misalnya yang mengadakan pembelajaran online atau kegiatan menyediakan video-video pembelajaran itu dilakukan oleh guru, maka boleh misalnya hanya guru yang diberikan pulsa, tapi anak-anak tidak. Nah, selain itu maka tidak ada yang diberikan. Atau misalnya pembelajaran online-nya adalah dengan orang tua. Jadi memberikan pulsa untuk orang tua, kemudian nanti ada kegiatan parenting. Nah, bagaimana PJ-nya? PJ-nya adalah yang pertama, invoice pembelian pulsa. Ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan provider. Harap provider resmi ya. Misalnya Telkomsel untuk nomor-nomor yang Telkomsel. Nanti pembeliannya itu kolektif, jadi semua nomor telepon orang tua dikumpulkan, kemudian diklasifikasi sesuai provider masing-masing. Setelah itu, kalau sudah diisikan, ada invoice dari Telkomsel, plus bisa juga bukti capture bahwa pulsa sudah diterima oleh orang tua. Yang kedua, kalau ternyata memang dilaksanakan pembelajaran online, misalnya parenting untuk orang tua, maka ketika melaksanakan itu link-nya di-save. Misalnya lewat Zoom atau Webex atau apapun, gitu ya.
itu boleh disimpan linknya, kemudian di-share ke tim ONEF, di-capture. Kemudian bisa juga kalau memang online di WA saja, itu juga kapan harinya dan bagaimana pelaksanaannya juga di-capture dan dijadikan bahan untuk PJ. Kalau nomor 2, layanan pendidikan daring berbayar, ini hampir tidak ada ya, karena yang disediakan di rumah belajar ataupun ruang guru, itu kebanyakan adalah untuk jenjang SD sampai seterusnya. Untuk PAUD tidak ada. Yang ada adalah guru. Jadi kalau misalnya guru-guru ikut pelatihan di layanan seminar online atau online berbayar gitu ya, itu boleh di-PJ-kan. Dengan bukti sama, link pelatihannya apa, kemudian ada informasi pendaftarannya, bukti pendaftaran, dan bukti mengikuti kegiatan tersebut. Tapi sepertinya ini agak jarang atau mungkin tidak ada. Jadi dari semua komponen sebenarnya apa yang ada saja yang kita laporkan, kalau tidak perlu diada-adakan. Yang kedua, kegiatan pendukung. Penyediaan makanan tambahan, ini untuk yang sudah dilaksanakan antara bulan Januari sampai Maret sebelum tanggal 18. Kalau ada, bisa di-PJ-kan. Kalau tidak ada, ke depannya kita bisa programkan penyediaan makanan tambahan ini dalam bentuk makanan yang tidak cepat basi, atau makanan yang bisa bertahan beberapa hari. Tadi bisa dibuat dalam bentuk bingkisan, kemudian didistribusikan ke anak-anak. Dan menghindari kontak fisik terlalu sering, jadi mungkin bisa diadakan tidak banyak ya, sekali saja ya. Kemudian untuk pembelian alat-alat deteksi tumbuh kembang, ini juga masih sama seperti tahun lalu. Kalau memang diperlukan silahkan diadakan, tapi semua proporsinya harus tetap atau sesuai, tidak berlebihan. Kegiatan dengan wali murid ini juga kalau dilaksanakan sebelum bulan Maret, khususnya tanggal 17 masih bisa, tapi kalau pelaksanaannya di bulan atas Maret itu sudah tidak, karena tidak mungkin mengumpulkan orang tua ya. Kemudian memberi transport pendidik. Nah, ini di kesepakatan yang terbaru, ada notulen hasil rapat, itu juga sudah di-share. Ketetapan besarnya adalah 50.000 per guru. Ini ada notulennya. Oh ya ini. Transport untuk 1 bulan maksimal 4 kali selama 3 bulan dari Januari sampai 17 Maret dan maksimal 12 kali kegiatan. Untuk per kegiatannya 50.000. Oke, kita kembali ke sini. Oh ya, untuk transport selain kegiatan gugus bisa pembelajaran ya, atau evaluasi pembelajaran. Jadi kegiatannya bisa di sekolah, PJ-nya tetap sama, undangan, notulen, foto-foto kegiatan, dan daftar hadir. Kemudian untuk penyediaan buku administrasi ini juga yang memang masih dibutuhkan. Kalau saat ini tidak dibutuhkan karena tidak ada pembelajaran, ya tidak perlu diadakan. Kalau untuk rapot bagaimana? Boleh, masih bisa ya, sejumlah anak, dan harganya juga tetap masih rasional. Dan kita menghindari PJ yang susah. Maksud saya susah di sini misalnya harus beli lagi, harus keluar lagi, atau harus cari-cari lagi. Kalau ada yang sudah pasti, sebaiknya itu, dan kalau bisa delivery, supaya tidak terlalu banyak aktivitas keluar rumah. Dan perlu saya tambahkan, untuk presentasi juga sudah tidak berlaku ya. Walaupun tidak berlaku, tetap harus proporsional antara komponen 1, 2, dan 3. Kemudian kegiatan untuk komponen 3, ini yang masih bisa dilaksanakan adalah perawatan sarpras, dan di sini tulisannya adalah perbaikan ringan. Jadi untuk yang mahal-mahal, itu kayaknya bukan masuk ringan ya, jadi silakan disesuaikan.
daripada nanti jadi temuan. Kemudian penyediaan alat publikasi masih bisa, karena ini sekarang sudah masuk ke masa penerimaan murid baru atau pendaftaran tahun ajaran baru, tentu saja melalui online. Dan langganan listrik, telepon, air, internet masih bisa. Oke, sekarang kita masuk ke rincian komponen RKAS. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran dan bermain untuk bahan-bahan ini, buku cerita, buku gambar, buku mewarnai, krayon, pensil warna, diprioritaskan untuk peserta didik. Jadi nanti bisa didistribusikan kepada peserta didik. Tentu saja ada bahan bukti penerimaan, jadi bahwa memang orang tua sudah menerima, ada dokumentasi, jadi bukan hanya bungkusan besar yang difoto, tapi isinya apa saja, gitu ya. Kemudian APE, kalau sudah pesan APE dan tinggal menunggu barang datang, atau memang sudah ada pembelian antara Januari sampai Maret, silakan untuk dimasukkan. Tapi kalau belum, sebaiknya dipending. Tadi, kita menghindari hal-hal yang bisa membuat kita semakin banyak keluar rumah. Kemudian pulsa internet, jadi bisa dialihkan ke yang lain ya. Oh ya, maaf tadi saya kelewatan. Mohon maaf. Ini untuk komponen 2, di dalam Permen 20 ada 2 unsur tambahan yang bisa dimasukkan. Satu, pembiayaan honor pendidik, dan sudah disampaikan ini hanya untuk yang tidak mendapat insentif. Jadi kalau guru, Bapak Ibu ada yang belum dapat insentif, tapi masa kerja sudah sampai 1 tahun atau lebih, boleh diusulkan atau dimasukkan, dan nanti akan kami cross-check ke bagian perencanaan untuk penerimaan insentif. Apakah betul yang bersangkutan belum menerima insentif? Karena kalau sudah menerima akan jadi temuan ya. Dan mohon kerjasamanya untuk tidak coba-coba. Yang kedua, pembelian cairan, ini juga tadi sudah disampaikan di grup. Silahkan untuk pemberian atau pembelian cairan desinfeksi, sebaiknya langsung ke Vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat untuk penyemprotan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau guru-guru inisiatif semprot sendiri, itu bisa berbahaya. Jadi sebaiknya langsung jasa penyemprotan saja, dan itu sudah include gitu ya, harga desinfektannya dan biaya penyemprotannya. Jadi invoice-nya langsung jadi satu. Kemudian untuk hand sanitizer untuk yang mau beli, syaratnya adalah ada keterangan dari BP POM bahwa itu memang benar, tepat bahan-bahannya, jadi bukan yang racikan sendiri. Dan kalau mau distribusikan juga kepada anak-anak, sama seperti yang lain, ada bukti distribusinya. Oke, kita kembali ke komponen RKAS. Ya, ini untuk yang selanjutnya adalah pulsa internet untuk peserta didik. Disepakati 50.000 dan pulsa internet untuk guru 50.000. Dengan catatan hanya lembaga yang melaksanakan pembelajaran online. Untuk yang tidak perlu. Misalnya ada yang bilang, Bun, kami tidak pembelajaran online, hanya diskusi saja di grup. Kami boleh alihkan ke yang lain? Boleh, ya. Kemudian untuk kegiatan pendukung, pemberian makanan tambahan ini tetap hitungannya adalah 1 kotak 15.000. Jadi pakai tempat kotak ya. Di sini juga sudah dijelaskan prioritasnya adalah untuk menambahkan gizi berupa biskuit, buah, makanan, dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan pertemuan dengan orang tua, ini untuk yang sudah dilaksanakan sebelum Maret. Oke. Ini penjelasannya sudah ada semua. Nanti kalau memang ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Di sini juga sudah ada simulasi untuk RKAS masing-masing program. Contoh untuk TK, misalnya ada 65 anak kali 300.000, berarti ada 19.500.000. Untuk pembelian buku paket, krayon, dan lain-lain ini ya. Ingat standar harga tetap sesuai dengan yang sebelumnya, tidak melebihi standar, dan harus sudah ditanyakan dulu, survei dulu, jangan sampai sudah menyusun RKAS, ternyata saat beli
lebih dari anggaran, sehingga harus nombok gitu ya. Karena RKAS tidak boleh berubah. Sebisa mungkin tidak dirubah. Ini sudah ada simulasinya. Oke, untuk presentasi di sini akhirnya menjadi 64%, 34% untuk komponen 2 dan komponen 3 2%. Boleh berbeda ya, karena tidak ada ketentuan lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Insya Allah teman-teman sudah tahu. Jadi dari jumlah masing-masing komponen ini kemudian dibagi total anggaran. Di sini contoh komponen 1 12.450 per 19.500 dikali 100% maka ketemu 64%. Dan begitu juga yang lain. Total semua harus tetap 100% ya. Jadi pakai Excel untuk membuat RKS supaya langsung terjadi perhitungan rumus dan tidak salah. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Untuk kegiatan pendukung juga sama. Nah, di sini ada tulisan untuk pemberian makanan tambahan ini selama 3 bulan. Berarti ini estimasi bisa antara Januari sampai Maret atau antara April sampai Juni gitu ya. Kemudian transport gugus 7 orang kali 3 kali kegiatan, tadi satu kegiatan 50.000. Berarti satu orang 150 ya. Tadi disampaikan maksimal bisa 12 kali. Oh, ini yang gugus, mohon maaf. Ya, sorry, saya pikir semua. Semua di sini bisa 12 kali maksimal ya. Jadi di sini misalnya 3 kali, ini 1 kali, di sini 4 kali. Ini total jadi berapa? 8 kali. Ya, jadi total semua maksimal 12 kali. Misalnya di gugus sudah berapa kali, GTKI atau Himpaudi berapa kali, dan di satuan pendidikan sisanya. Boleh. Bukti tetap tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini untuk komponen 3, pembayaran listrik dan PDAM. Oke, mungkin itu ya. Semoga ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi yang sudah di-share silahkan dibaca kembali, dicerna kembali supaya tidak mengulang-ulang pertanyaan. Dari saya kiranya cukup sekian. Silahkan jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke tim Monef. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.